Shalom, kasih anugerah Yesus Kristus atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, di zaman bebas informasi ini seringkali saya mendapati ada analisa-analisa sembrono mengenai iman Kristen. Ya, begini maksud saya. Kalau saudara suka nonton topik Alkitab di YouTube, saudara mesti mawas diri ya. Itu tuh konten yang bikin gereja atau bukan ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh atau bukan. Nah, kalau lihat topik dan yang buat bukan Kristen ya, saran saya jangan ditonton. Misalnya topik Alkitab tapi yang bahas ustadz-ustadz mu'alaf, yang bahas orang-orang Kristen yang murtad ya, jelas nanti isinya ngaco. Nah, kalau sudah tahu ngaco, ya enggak usah ditonton. Seperti itu, nanti marah, saudara cuap-cuap di media massa malah kena pasal ya. Kalau sudah tahu yang bikin bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, ya sudah jangan ditonton, ditutup. Nah, kalau mau tanya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, ya tanya pendeta saudara, tanya sama gereja saudara, atau cari topik yang dibahas oleh orang Kristen itu sendiri atau iman sendiri. Masalahnya kalau sudah salah bertanya, pasti sesat di jalan. Nah, itu namanya naif ya. Tanya Alkitab kok sama orang yang menentang iman Kristen, itu kan namanya ajaib ya. Nah, saudara, hari ini salah satu topik yang belakangan ini saya simak, sering dibuat konten oleh para penentang iman Kristen, itu adalah mengenai dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Sirofenisia atau Punisia atau Kanaan. Nah, saya akan bacakan dulu Matius 15, itu satu perikop ayat 21 sampai 28. Saudara dengarkan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datang ke Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, 23, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesusnya, "Suruhlah ia pergi karena ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak seperti itu. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kemudian kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Sekali lagi Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara, kalau kita baca ayat 23 sampai 27 ya, ini jawaban Yesus. Di dalam budaya kita, orang Indonesia, orang Jawa khususnya, saya orang Jawa, nah kita akan menganggap, nampak dalam teropong budaya Indonesia Jawa, Yesus itu sangat ketus, bahkan bisa dianggap merendahkan ya. Cuman gini saudara, kita mesti pahami bahwa dunia yang dijalani Yesus pada waktu itu punya tradisi yang sama sekali beda dengan kita yang ada di Indonesia di abad 21 gitu. Saudara, sebagai sedikit tambahan pengetahuan Alkitab, bahwa memahami Alkitab itu bisa dilakukan dengan beberapa metode atau beberapa cara. Ya, seingat saya, salah satunya misalnya analisa historis
kritis atau kritis historis. Kemudian bisa juga dengan analisa kata atau analisa semantis, memahami struktur katanya, semantik. Ya. Ini nanti kita bahas sedikit karena di sini ada pemahaman yang dalam. Tapi juga bisa analisa konteks. Nah, konteks sendiri itu bisa konteks luas, konteks jauh, konteks sesuai dengan garis besar maksud Tuhan di dalam seluruh Alkitab, tetapi juga bisa konteks dekat, yaitu pada satu kitab saja atau pada pemahaman ayat tertentu saja atau topik tertentu saja. Nah, tapi juga ada analisa latar belakang budaya. Nah, ini yang kita bahas dulu. Ya. Pertanyaannya adalah, budaya apa Pak maksudnya? Kok manusia disebut sebagai anjing? Ini budaya macam apa Pak? Ya, saudara mesti memiliki pikiran yang terbuka dulu. Memang ada beda budaya, ini yang akan saya jelaskan. Kenapa kok wanita Syro-Fenisia atau Punisia atau Kanaan tersebut disebut sebagai anjing? Begini saudara. Jadi saudara mesti memahami latar belakangnya dulu. Israel pada masa Yesus itu sangat berbeda dengan Israel sekarang. Ya. Pada zaman Yesus mereka itu tinggal dengan bangsa-bangsa lain. Banyak sekali jumlahnya. Mediterania Raya. Ya. Dan Israel pada masa Yesus sama sekali tidak punya kedaulatannya sebagai sebuah kerajaan. Ya. Jadi Israel zaman Tuhan Yesus itu adalah bangsa jajahan, dikuasai Romawi dan tinggal dalam aturan-aturan campuran seperti itu. Aturannya itu warisan Yunani Romawi, ya. Itu memperbolehkan bangsa Israel pada pemerintahan waktu itu memperbolehkan mereka orang Israel pada zaman Yesus itu untuk punya kekasannya di dalam ibadah, kekasannya di dalam urusan agama mereka. Makanya sebelum tahun 70, sebelum masa kerusuhan itu Bait Allah masih ada, belum dihancurkan. Itu pada zaman Yesus, itu pada abad-abad awal, abad pertama itu memang marak sekali di Yerusalem tata cara peribadatan orang Yahudi. Nah, inilah satu-satunya kebanggaan dari Israel pada zaman Yesus, yaitu apa? Kalau saudara baca di perikop sebelumnya di awal, Tuhan Yesus menyindir tersebut. Kebanggaannya apa? Kebanggaannya adalah kemunafikan beragama. Ya. Ini menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Bahwa mereka menganggap diri mereka, orang-orang Israel pada zamannya itu, pada zaman Yesus itu adalah orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang atau suku atau suatu umat yang satu-satunya Tuhan berkenan. Tuhan pencipta semesta alam, Hashem Adonai. Dan mereka meyakini diri mereka bahwa mereka satu-satunya umat yang dicintai oleh sosok penguasa alam semesta ini. Itu keyakinan yang ada pada Israel pada masa Yesus. Seperti itu. Mereka meyakini bahwa Yehuda, ada tiga ya, Yehuda, Lewi, dan Benyamin ya, yang disebut Ibrani itu. Mereka merupakan satu-satunya ras manusia yang dicintai Tuhan. Ini keyakinan pada masa Yesus. Dan mereka anggap semua orang di luar Yahudi adalah goyim atau bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Dan maaf kata, bahasa sederhananya adalah kafir. Seperti itu. Nah, inilah budaya pada zaman Tuhan Yesus, pada masa Matius 15 ini dicatat. Budaya dengan kebanggaan yang munafik, yang dipelihara oleh sebagian besar pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, sampai sini mulai kelihatan. Ya. Nah, mereka, saudara, orang-orang pemuka agama Yahudi ini, karena mereka tidak punya kebanggaan lain, mereka tidak punya kuasa karena mereka jajahan, maka mereka sombong, pride, pongah dengan agama mereka. Nah, maka pada zaman Yesus,
semua yang Yesus lakukan selalu dibenci. Kenapa kok Tuhan Yesus dibenci pemuka agama Sanhedrin? Karena Yesus ini selalu nyeleneh dianggapnya. Rabi, pengajar di dalam bait Allah, tapi nyeleneh. Pertama, Yesus itu suka bergaul dengan orang-orang yang dianggap kafir, orang-orang berdosa, orang-orang pasar, orang-orang yang dianggap rendah, miskin, tidak berharga. Itu temannya Yesus semua. Ada pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap najis oleh orang Yahudi. Ada wanita Samaria. Samaria itu kan sejak kasus Sanbalat itu kan tidak dianggap sebagai keturunan Yakub oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ada pejabat-pejabat Romawi yang jelas-jelas dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mengasihi mereka dan menyembuhkan, kan itu perwira Romawi yang mengalami mujizat Tuhan itu. Nah, buat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan semesta alam dalam wujud manusia, waktu itu Yesus sedang menunjukkan bahwa semua manusia adalah milik kepunyaanku, seperti itu, saudara. Dan bahwa Yesus itu mengasihi semua manusia, termasuk para pembunuhnya, ya. Nah, tapi kita ingat lagi bahwa Yesus dalam konteks masanya adalah Rabi Yahudi, pengajar Israel yang sangat terkenal. Nah, sedangkan tua-tua Yahudi di dalam kesatuannya sidang Sanhedrin, mereka punya kesombongan bahwa semua orang di luar Yahudi adalah najis dan kafir. Yesus nganggap semua orang adalah kepunyaanku, kepunyaan Tuhan, umat Tuhan. Orang Yahudi anggap semua orang di luar Yahudi kafir. Nah, bayangkan. Maka para rakyat Yahudi, mereka orang awam yang dipaksa memahami doktrin yang munafik tersebut, mereka itu diyakinkan bahwa mereka adalah bangsa yang kudus. Bukan cuma itu, mereka diyakinkan bahwa mereka harus mengkafirkan ras manusia yang lainnya dan wajib bangga dengan agama mereka sekalipun mereka orang jajahan. Nah, rakyat Yahudi yang awam ini yang sudah memakan ajaran kejam tersebut, termasuk diantaranya adalah 12 rasul Tuhan Yesus. Ini yang menarik, saudara. Ya, jadi kemunafikan beragama, kemunafikan merasa bahwa saya adalah Yahudi yang paling tinggi di atas umat manusia, itu dipercayai pada era Yesus. Ya, dan murid-murid Tuhan Yesus sebelum mereka menerima Roh Kudus, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus itu belum sempurna. Nah, sampai di sini timbullah dialog yang dicatat di dalam Matius 15 ini. Menarik ini, saudara. Ya, Yesus dikelilingi murid-murid, dia ngobrol terhadap seorang wanita Sirofenisia, Kanaan, Punisia, yang dianggap najis oleh seluruh orang Yahudi. Nah, inilah latar budaya agama yang rusak pada pasca pembuangan. Sampai di sini nangkep ya, saudara, bahwa bagi seluruh orang Yahudi yang pada masanya belum dipenuhi Roh Kudus, kan nanti baru Tuhan Yesus naik dipenuhi. Bagi semua orang Yahudi, semua orang, bahkan khususnya orang Kanaan dan orang Samaria itu dianggap najis, kafir. Kalau sudah najis itu nilainya tidak lebih tinggi dari anjing dan babi, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan lagi Matius 15. Itu kan Yesus. Kalau kita baca di sini, saudara biasakan baca Alkitab, nanti mudeng. Di ayat 1, 15 ayat 1 itu, Yesus sedang mengkritik orang-orang Farisi. Jadi dia sedang dikelilingi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Kemudian mereka mulai bermunafik ria. Mereka meminta Yesus, mereka itu memberikan jawaban atas semua yang dilakukan
Yesus. Sebetulnya kalau difahami dari kelengkapan Injil, kita tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk menjebak Yesus, seperti itu. Nah, tapi gini saudara, dari Matius 15 ayat yang pertama, awal perikop, kita tahu bahwa perjalanan Yesus itu selalu diiringi oleh pemuka agama Yahudi yang membenci dan mau membunuh Tuhan Yesus. Ini kebenarannya. Karena Yesus selalu membuka kemunafikan kelompok ini, kelompok Yudais ini dengan nilai kasih yang sejati. Nah, ini Tuhan kita. Nah, makanya setelah Tuhan Yesus mendarat di sini di ayat 21 di tanah Tirus dan Sidon, tempat orang-orang Punisia, orang-orang Kanaan, maka iringan Tuhan Yesus itu ya tetap disertai orang-orang yang demikian. Lah, ketika Yesus sampai di situ, dia dikejar oleh wanita Kanaan tersebut yang anaknya kerasukan setan dan minta disembuhkan Tuhan Yesus. Itu kejadiannya. Kemudian Yesus menjawab. Nah, baca ayat 26 ya. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tidak patut mengambil roti untuk anak-anak kemudian diberikan kepada anjing. Nah, di sini saudara, kita mesti nangkep nuansa yang terjadi waktu itu. Yesus selalu bepergian dengan murid-muridnya. Semuanya orang Ibrani, semuanya orang Yahudi, yang semuanya sudah memakan suatu ajaran yang sesat. Menyatakan bahwa mereka itu imamat yang kudus, seperti itu, umat yang kudus. Nah, tapi tidak cuma murid-murid, Yesus juga selalu diintai oleh orang-orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, dan sidang Sanhedrin yang berusaha untuk menjebak Yesus. Maka ketika Yesus berkata di sini di ayat 26 ini, tidak patut roti diberikan pada anjing, maka sesungguhnya Yesus itu sedang berusaha ngajar murid-muridnya. Dan semua orang-orang Yahudi yang mengikuti dia suatu pelajaran berharga. Nangkap ya saudara? Makin terang ya. Nah, dalam nuansa budaya kita Indonesia, orang Jawa khususnya, saya akan memparafrasekan ulang, membahasakan ulang Matius 15 ini. Karena kita ada budaya yang harus kita tangkap di sini. Nah, pada waktu itu Yesus seperti sedang berkata kepada semua orang yang mengikutinya seperti ini. Ini loh, ada wanita yang oleh kamu semua, wahai orang-orang Ibrani, wahai orang-orang Yahudi, wanita Kanaan ini yang oleh kalian semua, para Yahudi, dianggap sebagai anjing. Layak enggak dia menerima kasih karunia, kemurahan di hadapan Tuhan? Kalau memang dia terkutuk seperti anjing, seperti anggapan kalian, bahwa bangsa-bangsa lain adalah anjing, maka wanita ini tidak akan mendapat perkenan Tuhan. Dan anaknya tidak akan sembuh dari setan. Tangkap ya saudara. Nah, ini yang sedang Tuhan Yesus celikkan pada mata semua orang Yahudi yang mengikuti dia. Apakah bangsa lain yang kalian anggap kafir atau anjing itu diperkenan oleh Allah, oleh Tuhan? Nah, kebenaran dari perikop ini saudara, kalau Yesus tidak menyembuhkan anak dari perempuan tersebut, anak dari wanita tersebut, so pasti kita akan setuju bahwa memang kita sebagai bangsa-bangsa lain di luar Ibrani kafir dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, tapi ketika Yesus menyembuhkan anak perempuan tersebut, maka semua orang Yahudi di sana menyaksikan. Kok bisa-bisanya Allah Abraham berkenan pada perempuan Kanaan? Dan bahwa Yesus adalah harapan bagi seluruh umat manusia. Ini yang terjadi pada perikop perempuan Kanaan ini. Nah, itu mengejutkan saudara. Ini mengejutkan karena ini pada
masa tersebut belum pernah terjadi. Ada seorang rabi yang begitu cinta kasih dan menyembuhkan orang kafir. Belum pernah terjadi. Dan dia memberikan satu pencelian pada murid-muridnya khususnya dan kritik kepada orang-orang Yahudi yang munafik. Nah, kemudian pertanyaan saya, saudara, dari sini, apakah Yesus tetap membiarkan anak dari wanita itu terkutuk setan atau disembuhkan? Nah, kalau saudara baca sini, ya, anak tersebut disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Seketika anaknya sembuh. Jadi, saudara, Yesus ini sedang mengangkat seluruh umat manusia untuk dilayakkan di hadapan Tuhan. Asyhad Adonai. Ngerti ya, saudara? Sampai di sini ya. Percakapan ini menunjukkan bagaimana Yesus menguji iman perempuan itu juga. Ini juga mengajarkan pelajaran berharga, saudara. Ada pelajaran itu di dalam perikop ini. Tapi juga sekaligus Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih Allah itu melampaui batas-batas etnis. Semua manusia punya Tuhan. Ya. Tuhan disebut sebagai sahabat para pendosa, sahabat para orang kafir. Ya. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan yang berikutnya. Ya. Saudara, kalau kita belajar struktur bahasa, kita akan memahami di sana ada istilahnya majas, kritikan, apofasis, ya. Nah, di dalam cara Tuhan Yesus bicara, karena dia tidak secara langsung menolak atau menerima permintaan perempuan tersebut, kan dia memakai majas kritikan seperti itu. Nah, sebenarnya siapa sih yang dituju Tuhan Yesus melalui sindiran atau kritikan Tuhan Yesus itu? Ya. Yang tidak lain adalah kemunafikan bangsa Yahudi yang meninggikan dirinya di atas seluruh umat manusia lainnya. Ini yang pertama yang harus kita nangkap tadi dari semua penjelasan saya. Kemudian perhatikan ayat 28, karena di sini ada berkat yang luar biasa. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, ya, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita belajar sedikit analisa kata ya di dalam Alkitab ya, saudara. Ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koine, Yesus mengatakan ho gunai megale sou hepistis. Wahai ibu, sungguh besar imanmu itu. Dia pakai kata besar imanmu itu di dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus pakai kata megale. Ini menarik, saudara. Iman yang megale dicatat di dalam Injil oleh perkataan Yesus hanya sekali ini. Itu kata yang sama megale itu dari dasar katanya megas. Itu kata yang sama yang dipakai misalkan menyebut Alexander Agung, Alexander yang hebat gitu ya. Itu bahasa Yunaninya Alexandros hu megas atau megas Alexandros gitu. Nah, kata megas atau megale feminimnya yang Tuhan tunjukkan pada wanita ini merupakan sebuah keunikan. Ya. Seorang goyim, seorang bangsa asing, Kanaan juga yang terhina oleh Farisi, tua-tua Yahudi dan selengkapnya itu ya, tua-tua Israel, dianggap sebagai anjing atau kafir. Ya. Justru imannya disebut megas, dahsyat oleh Tuhan. Ya. Saya ingat waktu Tuhan Yesus menyebut iman perwira yang anaknya disembuhkan itu tidak memakai kata megali, megas, enggak. Tapi dia pakai kata tosoutos, artinya sungguh-sungguh. Ya. Seperti itu pada perwira yang anaknya disembuhkan, perwira kafir itu. Tapi pada ibu Kanaan ini Yesus mengatakan jenis iman ini adalah iman yang megas, dahsyat. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai
kata yang sama, tosautos, iman yang sungguh-sungguh. Atau ada bahasa lain di dalam bahasa Yunani dipakai magnus, hebat. Misalnya Jenderal Pompeius Magnus, Jenderal Pompeius yang hebat gitu. Tapi malah pakai yang paling mentok, megas, megale, dalam bentuk feminim. Nah, sekali lagi di dalam keempat Injil hanya satu kali Tuhan Yesus menyebut iman seorang bangsa lain dengan kata megas, dahsyat. Kenapa saudara? Pertama karena, perhatikan ini, penulis Injil Matius benar-benar menangkap dari Tuhan Yesus, dan Matius mencatat, melengkapi Markus, ini Matius murid Yesus, bahwa Yesus sedang berusaha mengubah dunia yang selalu rasis dan kejam dengan diganti kasih dan penerimaan. Nah inilah, makanya kita sebagai milik Kristus, kita harus nangkep bahwa Yesus tidak pernah menganjingkan siapapun juga. Bahwa Yesus mengasihi semua orang. Ya. Orang Romawi, perwira, orang Samaria, orang-orang pasar, ada orang Yunani di sana, ada orang Aram, orang Arab, orang Mesir, ya. Bahkan Tuhan sendiri disebut sebagai sahabat orang-orang berdosa, ya. Kembali lagi, ingat-ingat bahwa penulis Injil Matius ini adalah Matius, muridnya Tuhan Yesus, yang dulunya adalah pemungut cukai, yang dianggap sebagai anjing yang najis oleh bangsanya sendiri. Nah, Matius menulis ini yang menulis ini dulunya adalah orang yang dikutuk oleh bangsanya, dikafirkan, dianjingkan oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Nah, Yesus angkat Matius menjadi rasul, angkat Matius menjadi anak Allah. Nah, perasaan yang demikian membuat Matius mencatatkan tulisan ini tentang perkataan Yesus terhadap wanita Kanaan Sirofenisia ini menjadi tepat dan bisa kita mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus mencintai seluruh manusia karena Dia adalah Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.